Legenda dan mitos di balik pasar setan yang mengerikan. Pasar setan tidak hanya menawarkan kisah kengerian tentang keberanian sekelompok YouTuber yang mencari pasar setan, tetapi juga memanjakan penonton dengan perpaduan teknik found footage yang smooth. Dalam film ini, kita diajak menyelami teror dari sudut pandang kamera para karakter, menciptakan pengalaman menegangkan yang tidak terlupakan. Pasar Setan mengisahkan sekelompok YouTuber yang memutuskan untuk mencari keberadaan pasar setan. Keberanian mereka membawa mereka pada sederet kejadian kengerian, terutama setelah keberhasilan menemukan lokasi yang mereka cari. Slogan "Selamat bertransaksi dengan Nyi Salimah" menciptakan atmosfer yang menegangkan, membangun antisipasi untuk teror yang akan mereka alami. Konflik bermula saat akun YouTube Tamara kedapatan menggunakan penampakan setan palsu, mengancam kelangsungan akun yang dibangunnya bersama teman-temannya. Namun, keunikan pasar setan tidak hanya terletak pada ceritanya yang menarik, tetapi juga dalam teknik pengambilan gambar yang digunakan. Sutradara Pasar Setan berhasil menciptakan perpaduan yang harmonis antara teknik found footage dan peralihan visual yang smooth. Selama film, penonton disuguhkan dengan visual dari rekaman kamera para karakter, menciptakan nuansa mendalam dan realistis. Namun, keberagaman juga hadir melalui penggunaan visual dari arah lain seperti rekaman CCTV, sehingga penonton tidak merasa bosan dengan teknik pengambilan gambar yang monoton. Keberhasilan film ini terletak pada kemampuannya mengatasi kejenuhan dengan inovasi visual. Sutradara memberikan tampilan yang berbeda-beda tanpa mengorbankan konsistensi alur cerita. Penggunaan teknik found footage yang ciamik dan peralihan visual yang halus menciptakan pengalaman menonton yang menghibur dan mendebarkan. Pasar Setan bukan hanya tentang teror yang mengejutkan, tetapi juga tentang pengalaman menonton yang mendalam. Perpaduan teknik found footage yang smooth membawa penonton masuk ke dalam ketegangan yang dialami oleh para karakter. Dengan tambahan inovasi visual, film ini berhasil menciptakan nuansa yang berbeda dan memastikan bahwa setiap adegan tetap memiliki perhatian khusus. Pasar Setan bukan sekedar film horor biasa, ini adalah perjalanan visual yang tidak terlupakan. Film ini tidak hanya menawarkan kisah horor yang menegangkan, tetapi juga mengangkat konflik yang relevan dalam dunia konten kreator. Karena nilai setitik, rusak, susu sebelanga, mengubah segalanya, meruntuhkan citra baik kreator ini sebagai seorang YouTuber dan menghadirkan pada konflik yang kompleks. Nilai setitik, rusak air susu sebelanga. Demikianlah yang dialami oleh karakter di film ini. Akibat satu konten palsu, kepercayaan penonton terhadap video-video yang diunggahnya pun hancur. Pemicunya berasal dari satu akun YouTube yang menyoroti keanehan dalam videonya, dan akun lain segera ikut-ikutan membahas namanya. Citra baiknya sebagai pencari penampakan hantu hancur, dan bukan hanya namanya yang tercemar, tetapi juga kepercayaan penonton yang lenyap. Bahkan dia terpaksa mengembalikan sejumlah uang dari endorsement yang diterimanya. Pasar Setan memiliki sudut penceritaan yang unik dengan menggunakan alur maju mundur. Film ini berhasil menarik rasa penasaran penonton sejak menit awal. Meski penonton mengetahui siapa yang selamat dari tragedi di Pasar Setan dalam 10 menit pertama, pertanyaan utama tetap menggantung, apa yang sebenarnya terjadi? Teka-teki mulai terpecah dari satu persatu, memulai video dari kamera yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sesi interogasi menjadi menarik, memberikan pemahaman lebih tentang peristiwa misterius di Pasar Setan. Di sisi lain, pihak kepolisian menyelidiki latar belakang konten kreator melalui video unggahannya terdahulu yang menyimpan clue-clue yang menarik.
Pasar Setan bukan hanya film horor biasa tetapi juga mencerminkan konflik-konflik aktual dalam era konten digital. Dampak negatif satu konten palsu dapat merusak citra seseorang dan kehilangan kepercayaan penonton. Menjadi warna unik dalam narasi film ini melalui sudut penceritaan yang unik. Film ini berhasil menyajikan pengalaman menonton yang mendalam dan menegangkan bagi para penikmat film horor dan penggemar konten digital. Pasar Setan membawa penonton pada perjalanan menegangkan ke dalam dunia mitos. Salah satunya adalah sosok misterius Nyi Salimah. Menurut legenda, Pasar Setan dulunya adalah pasar gula yang menjadi saksi banyaknya transaksi jual beli tebu. Meski usaha Nyi Salimah, namun di balik kemegahan itu tersimpan kisah seram yang menghantui desa. Legenda ini menandai titik awal kisah misterius yang melibatkan pembunuhan suami, adik, dan keponakan Nyi Salimah. Kekejaman ini tidak berhenti di situ, karena sebagian besar warga di desa meninggal karena keracunan yang dia sebabkan. Dalam bahasa Sunda, tiwu artinya tebu, merujuk pada barang dagangan yang menjadi pusat transaksi di Pasar Setan. Sebelum memasuki Pasar Setan, sosok misterius memberikan si YouTuber bunga tebu, mungkin sebagai tanda akan terjadinya peristiwa mengerikan. Dalam video yang diunggah si YouTuber juga memperlihatkan kalung liontin antik yang merupakan peninggalan ibunya. Sosok Nyi Salimah dalam legenda juga mengenakan kalung berliontin merah. Apakah ada hubungan lebih antara keduanya? Misteri ini memberikan warna tersendiri dalam penelusuran mitos Nyi Salimah. Menurut legenda, Nyi Salimah hanya bisa diundang dengan memanggilnya untuk bertransaksi tebu. Namun, belum ada yang berhasil membatalkan transaksi dengan Nyi Salimah. Video yang menampilkan proses memanggil Nyi Salimah menjadi momen menegangkan dalam film ini, menciptakan ketegangan dan rasa ingin tahu penonton. Jika kamu adalah penggemar film horor yang suka bermain teka-teki, Pasar Setan layak masuk dalam daftar tonton. Amati setiap clue yang tersebar sepanjang film untuk mengungkapkan misteri twist di akhir cerita. Pada intinya, keseluruhan film ini begitu pantas disebut berbeda dari kebanyakan film horor lainnya sepanjang tahun ini. Dari mulai pengemasan cerita yang berbau ala-ala penyelidikan serta teka-teki, sampai plot twist yang bertaburan. Ini adalah sajian berbeda yang jarang diberikan dunia perfilman horor Indonesia. Apalagi soal hantu yang bernama Nyi Salimah benar-benar keluar dari konsep hantu-hantuan Indonesia yang masih umum berkutat di pocong, kuntilanak, dan sejenisnya. Ini adalah hantu baru yang bisa diperpanjang, dieksplorasi, serta diikonikan kisah keberadaannya. Tentu saja, ini poin positif dan hangat yang tidak biasa di dunia perfilman Indonesia. Jarang sekali ada hantu baru yang dapat meninggalkan kesan membekas sampai kita keluar dari bioskop. Soal penggambaran, mata kita seperti dimanjakan dengan panorama menakjubkan dari nuansa gunung dan hutan-hutannya. Hal yang jarang sekali dieksplor oleh film-film horor sejenis. Di balik konsep kisah yang memang menyeramkan karena bergenre horor, kita juga mendapat asupan penyelidikan seru ala detektif, hiburan mata dengan panorama indah, serta ikonik hantu baru Nyi Salimah. Pasar Malam harusnya layak menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan.